Ibrani pasal 1. Pada zaman dahulu kala, Allah bersabda kepada nenek moyang kita dalam berbagai bentuk dan cara dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Ia bersabda kepada kita dengan perantaraan Sang Anak yang datang daripadanya, yaitu Sang Anak yang telah ditentukan untuk menjadi ahli waris dari segala sesuatunya. Melalui Dia jugalah Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah, perwujudan yang sempurna dari zat Allah. Dialah yang menopang segala sesuatunya dengan kuasa sabdanya. Dia pulalah yang kemudian duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, setelah Ia menghapus dosa-dosa manusia. Karena itu, Ia menjadi lebih mulia daripada semua malaikat, sesuai dengan nama yang diwariskan Allah kepadanya, yang jauh lebih mulia daripada nama malaikat-malaikat itu. Kepada malaikat yang manakah dari antara malaikat-malaikat itu Allah pernah bersabda, "Engkaulah Sang Anak yang datang dariku. Pada hari ini, aku telah menjadikan engkau sebagai anak." Atau, "Aku akan menjadi bapa baginya, dan ia akan menjadi anak bagiku." selanjutnya, ketika Sang Anak yang sulung itu dibawanya turun ke dunia, Ia bersabda, "Semua malaikat ciptaan Allah harus sujud di hadapannya." sedangkan tentang malaikat-malaikat itu, Ia bersabda, "Dialah yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi angin, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi terhadap Sang Anak, Ia bersabda, "Tahtamu ya Allah tetap sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat keadilan. Engkau mencintai kebajikan dan membenci kejahatan. Itulah sebabnya engkau dilantik oleh Allah, yaitu Tuhanmu, dengan minyak kegembiraan melebihi sahabat-sahabatmu. lagi pula, Engkau ya junjungan yang mula-mula meletakkan dasar bumi ini, bahkan langit adalah buatan tanganmu. Memang semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah digulung, engkau akan menggulungnya. Dan seperti berubahnya pakaian, semuanya akan diubah. Tetapi engkau tidak berubah, dan tahun-tahunmu pun tidak berkesudahan." namun kepada malaikat yang manakah dari antara malaikat-malaikat itu Allah pernah bersabda, "Duduklah engkau di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuh-musuhmu sebagai tumpuan kakimu." bukankah semua malaikat itu hanyalah ruh-ruh yang bertugas melayani dan yang disuruh untuk melayani semua orang yang akan menerima keselamatan? Ibrani pasal 2. Sebab itu, sudah sepatutnyalah bagi kita untuk lebih memperhatikan ajaran-ajaran yang telah kita dengar, supaya jangan kita terhanyutkan. Karena jika firman yang disabdakan Allah dengan perantaraan para malaikatnya saja begitu tegas, sehingga setiap pelanggaran dan kedurhakaan dikenai balasan yang adil, bagaimanakah kita dapat melepaskan diri jika kita melalaikan keselamatan yang besar itu? Mula-mula, keselamatan itu diberitakan oleh junjungan kita yang ilahi, lalu diteguhkan bagi kita oleh mereka yang mendengarnya. Allah pun melengkapi kesaksian mereka dengan tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, dan berbagai mukjizat, serta dengan karunia Ruh Allah yang dibagi-bagikannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kita tahu bahwa dunia yang akan datang, yaitu dunia yang sedang kita bicarakan ini, telah ditaklukkan Allah bukan untuk para malaikat.
Sebagaimana dikatakan oleh seseorang dalam kesaksiannya pada suatu nas, apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau memperhatikannya? Engkau telah membuatnya lebih rendah dari malaikat-malaikat untuk waktu yang singkat. Engkau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, dan engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya itu, ia tidak membiarkan satu pun tidak takluk kepadanya. Memang sekarang kita belum melihat bahwa segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi kita melihat bahwa Dia, yaitu Isa, yang dalam waktu singkat dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat karena sengsara kematiannya itu, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut demi semua manusia. Memang sudah sepatutnya lah Allah, karena Dia dan melalui Dia segala sesuatu dijadikan. Dia yang memimpin banyak orang, yaitu anak-anaknya, ke dalam kemuliaan, juga menyempurnakan Isa, perintis keselamatan mereka melalui berbagai kesengsaraan. Karena Ia yang menyucikan dan mereka yang disucikan itu, semuanya berasal dari yang satu itu juga. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, sabdanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Di tengah-tengah jemaah, aku akan menyanyikan nyanyian pujian bagimu. Selain itu, Aku akan menaruh kepercayaanku di dalam Dia. lagi pula, Lihatlah, inilah aku dengan anak-anak yang dianugerahkan Allah kepadaku. karena anak-anak itu adalah manusia yang bertubuh fana, maka dirinya pun mengenakan tubuh yang demikian, supaya melalui kematiannya, ia dapat membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian, ia dapat membebaskan mereka yang seumur hidupnya ada dalam perhambaan karena rasa takutnya terhadap kematian. Sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang dibantunya, melainkan keturunan Nabi Ibrahimlah yang dibantunya. Sebab itu, dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia dapat menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia dalam segala hal yang berhubungan dengan Allah demi pengampunan dosa-dosa umatnya. Ia sendiri telah dihadapkan pada cobaan dan telah merasakan kesengsaraan. Karena itu, ia dapat menolong mereka yang menghadapi cobaan. Ibrani pasal 3. Sebab itu, hai saudara-saudara yang suci, yang menerima bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah rasul dan imam besar yang kita akui itu, yaitu Isa. Isa setia kepada Dia yang melantiknya, sama seperti Nabi Musa yang juga setia dalam mengurus segenap isi rumah Allah. Namun, ia dianggap jauh lebih layak menerima kemuliaan daripada Musa, sebagaimana pembangun rumah lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Karena setiap rumah dibangun oleh seseorang, tetapi pembangun segala sesuatu ialah Allah. Memang Musa, sebagai seorang abdi, setia dalam mengurus segenap isi rumah Allah, untuk memberi kesaksian tentang hal-hal yang akan disabdakan Allah pada masa yang akan datang. Akan tetapi, Al-Masih setia atas seisi rumah Allah sebagai sang anak. Kitalah rumah Allah itu, jika kita teguh berpegang pada keyakinan dan pengharapan yang adalah kemegahan kita sampai pada kesudahannya. Sebab itu, seperti disabdakan oleh Ruh Allah, Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti dalam pemberontakan pada waktu menghadapi cobaan di padang belantara, tempat di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan cara menguji aku. Padahal mereka melihat semua yang aku lakukan
selama 40 tahun. Itulah sebabnya mengapa aku murka kepada orang-orang dalam generasi itu dan berkata, hati mereka selalu sesat, mereka tidak mengenal jalan-jalanku. Dalam murkaku aku bersumpah, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Berhati-hatilah, hai saudara-saudara, supaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang berhati jahat dan yang tidak percaya, sehingga ia undur dari Allah, Tuhan yang hidup. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati setiap hari, selama masih dapat disebut hari ini, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dikeraskan hatinya oleh tipu daya dosa. Karena kita telah mendapat bagian dalam Al-Masih, jika kita teguh berpegang pada pengharapan kita yang mula-mula sampai kesudahannya. Seperti telah tertulis, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Siapakah gerangan orang-orang yang mendengar sabda Allah, tetapi masih juga memberontak terhadapnya? Bukankah mereka yang keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa? Siapakah yang dimurkai Allah selama 40 tahun? Bukankah mereka yang berbuat dosa, yang mayatnya bergelimpangan di padang belantara? Kepada siapakah Allah telah bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya, selain kepada mereka yang mendurhaka itu? Jadi, jelaslah bagi kita bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani pasal 4. Sebab itu, selama janji untuk masuk ke dalam perhentiannya itu masih berlaku, hendaklah kita tetap merasa takut kalau-kalau ada seorang dari antara kamu yang dianggap gagal memasukinya. Karena kabar baik disampaikan kepada kita sama seperti kepada mereka. Tetapi firman yang mereka dengar itu tidak mendatangkan faidah bagi mereka, sebab mereka mendengarkannya tanpa iman. Karena kita beriman, maka kita akan masuk ke dalam perhentian itu, sebagaimana telah disabdakannya, itulah sebabnya dalam murkaku, aku bersumpah, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku, walaupun pekerjaannya telah selesai sejak dunia ini dijadikan. Karena mengenai hari yang ketujuh, dalam suatu nas dikatakan demikian, pada hari yang ketujuh, berhentilah Allah dari semua pekerjaannya. Dan pada nas ini juga tertulis, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Jika demikian, jelaslah bahwa masih ada orang-orang yang akan masuk ke dalam perhentian itu, sedangkan orang-orang yang telah lebih dahulu menerima kabar baik tidak dapat memasukinya karena kedurhakaan mereka. Karena itu, ia pun kembali menentukan suatu hari, yaitu hari ini. Firman-Nya disampaikan melalui Nabi Daud sekian tahun kemudian, seperti telah disebutkan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Karena jika Yusak telah membawa mereka ke tempat perhentian, maka ia tidak akan menyebutkan kemudian tentang adanya suatu hari yang lain. Kalau begitu, masih ada suatu perhentian lainnya, yaitu semacam Sabat bagi umat pilihan Allah. Karena jika orang telah masuk ke dalam perhentiannya, maka ia telah berhenti dari pekerjaannya, seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Sebab itu, marilah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh dalam contoh yang sama, yaitu kedurhakaan. Firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada semua pedang bermata dua. Tusukannya amat dalam, hingga memisahkan nyawa dan ruh, sendi-sendi dan sumsum, bahkan bisa membedakan semua pikiran dan niat hati. Di hadapan Allah, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi. Segala sesuatunya
telanjang serta terbuka di depan matanya. Kepadanya lah kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi, karena bagi kita ada seorang imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Isa, Sang Anak yang datang dari Allah, maka hendaklah kita tetap berpegang pada ikrar kita. Lagi pula, imam besar kita itu bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Dalam segala hal, ia telah dihadapkan pada cobaan, sama seperti kita, tetapi ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta anugerah-Nya dengan keberanian, supaya kita memperoleh rahmat dan anugerah, sehingga kita mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani pasal 5. Setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan untuk mewakili manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Ia bertugas untuk mempersembahkan berbagai persembahan dan kurban karena dosa. Imam besar itu dapat memahami mereka yang kufur dan sesat, karena ia pun diliputi oleh kelemahan. Itulah sebabnya ia harus mempersembahkan kurban bukan saja untuk dosa-dosa umat, melainkan juga untuk dosa-dosanya sendiri. Lagi pula, tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu atas kehendaknya sendiri, melainkan dipanggil oleh Allah seperti halnya Nabi Harun. Demikian juga dengan Al-Masih. Ia tidak memuliakan dirinya supaya dijadikan imam besar, tetapi ditetapkan oleh Dia yang bersabda kepadanya, Engkaulah Sang Anak yang datang dariku. Pada hari ini, aku telah menjadikan engkau sebagai anak. sebagaimana telah disabdakannya dalam nas lainnya, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Malkisedik. pada waktu Isa masih memiliki tubuh yang fana, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan seruan yang kuat, serta cucuran air mata, kepada Dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut, dan ia didengarkan karena kesalehannya. Sekalipun ia adalah Sang Anak, ia belajar untuk taat melalui segala hal yang dideritanya. Setelah disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya, serta disebut sebagai imam besar oleh Allah menurut peraturan Malkisedik. Mengenai hal itu, banyak yang ingin kami bicarakan, tetapi sulit untuk dijelaskan, karena kamu lamban dalam hal mendengar. Sebab dilihat dari lamanya waktu, kamu sudah sepatutnya menjadi pengajar-pengajar. Akan tetapi, masih pula harus ada orang yang mengajarkan kamu mengenai hal-hal mendasar dari firman Allah. Jadi, air susulah yang kamu perlukan, bukan makanan keras. Setiap orang yang hidupnya masih bergantung pada susu, tidak terbiasa dengan ajaran yang benar, sebab ia adalah kanak-kanak. Sedangkan makanan yang keras adalah bagi orang-orang yang sudah dewasa, sebab mereka sudah terbiasa memakai panca indera mereka untuk membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Ibrani pasal 6. Sebab itu, sebaiknya kita tinggalkan saja ajaran yang mendasar tentang Al-Masih itu dan melangkah maju menuju tingkat kedewasaan. Jangan lagi kita meletakkan dasar seperti pertobatan atas perbuatan yang sia-sia, iman kepada Allah, ajaran mengenai rupa-rupa permandian, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, atau mengenai hukuman kekal. Insya Allah, hal-hal itulah yang akan kita lakukan. Orang-orang yang sudah pernah diterangi oleh firman Allah, sudah mengecap anugerah surgawi, sudah menerima bagian dari Ruh Allah, sudah mengecap kebaikan firman Allah dan segala kuasa dalam zaman yang akan datang, tetapi yang kemudian undur dari Allah tidak mungkin dibawa kembali pada pertobatan semula, karena mereka sedang menyalibkan kembali bagi diri mereka
Sang Anak yang datang dari Allah dan sekaligus mempermalukannya secara nyata-nyata. Tanah yang mengisap air hujan yang kerap kali turun ke atasnya dan kemudian menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi para penggarapnya, memperoleh berkah dari Allah. Tetapi, jika tanah itu menghasilkan semak duri dan tumbuhan berduri, maka tanah itu sudah tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk, akhirnya akan dibakar. Namun mengenai kamu, hai saudara-saudara yang kukasihi, sekalipun kami berkata demikian, kami yakin bahwa di dalam dirimu ada hal-hal yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Karena Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu demi nama-Nya yang kamu tunjukkan dengan cara membantu orang-orang saleh. Bahkan sampai sekarang pun, kamu masih melakukannya. Kami menghendaki agar setiap orang dari antara kamu menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan harapanmu seutuhnya sampai pada kesudahannya, supaya kamu jangan menjadi lamban, melainkan supaya kamu meniru teladan para ahli waris janji-janji Allah itu karena iman dan kesabaran mereka. Ketika Allah berjanji kepada Ibrahim, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, sebab tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dari dirinya. Demikian janjinya. Sesungguhnya, Aku akan memberkahi engkau dengan berbagai berkah dan melipat gandakan keturunanmu sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, setelah Ibrahim bersabar, ia memperoleh janji itu. Manusia bersumpah demi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, dan sumpah yang dipakai untuk menegaskan suatu hal dapat menyelesaikan semua perbantahan di antara mereka. Itulah sebabnya ketika Allah hendak menyatakan lebih jelas lagi kepada para ahli waris janji bahwa kehendaknya tidak dapat berubah, Ia menjaminnya dengan suatu sumpah, supaya melalui dua hal yang tidak dapat berubah, Allah tidak mungkin berdusta tentang hal-hal itu. Kita yang berlindung padanya mempunyai keberanian kuat untuk mencapai pengharapan yang ada di hadapan kita. Pengharapan itu sama seperti sauh yang aman dan teguh bagi jiwa kita, menembus sampai ke sebelah dalam tabir, tempat di mana Isa telah masuk sebagai perintis bagi kita, yaitu sesudah Ia menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Malkisedik. Ibrani pasal 7. Malkisedik adalah Raja Salem dan Imam Allah Ta'ala. Ketika Ibrahim kembali setelah mengalahkan raja-raja, Malkisedik menemuinya dan memohonkan berkah baginya. Ibrahim memberikan kepadanya 1/10 dari segala sesuatu. Pertama-tama, jika ditafsirkan, Malkisedik artinya Raja Keadilan dan Raja Salem, yaitu Raja Damai. Keterangan mengenai bapa, ibu, dan silsilah keturunannya tidak ditemukan dimanapun. Harinya tidak bermula dan hidupnya tidak berkesudahan. Ia disamakan dengan Sang Anak yang datang dari Allah, karena itu ia tetap menjadi imam untuk selama-lamanya. Perhatikanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya diberikan 1/10 dari semua rampasan yang didapat oleh bapak leluhur kita, yaitu Ibrahim. Hukum Taurat, yaitu hukum yang terdapat dalam kitab suci Taurat, mewajibkan keturunan Lewi yang mendapat jabatan imam untuk mengambil 1/10 dari hasil yang diperoleh Bani Israel, yaitu saudara-saudara mereka sendiri, walaupun mereka juga berasal dari Ibrahim. Sedangkan Malkisedik, yang tidak termasuk pada garis keturunan mereka, ternyata mengambil 1/10 dari apa yang diperoleh Ibrahim dan memohonkan berkah Allah bagi dia yang memiliki janji-janji itu. Memang tidak dapat dibantah bahwa orang yang kedudukannya lebih tinggi akan memohonkan berkah bagi orang yang kedudukannya lebih rendah. Di sini,
Orang-orang yang akhirnya akan mati menerima 1/10 bagian dari penghasilan, tetapi di sana diterima oleh orang yang tentang dia telah diberi kesaksian bahwa ia hidup. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa Lewi sendiri yang biasa menerima 1/10 bagian dari suatu hasil, telah membayar 1/10 melalui Ibrahim, karena pada waktu Malkisedik bertemu dengan Ibrahim, ia masih ada dalam tubuh nenek moyangnya itu. Jika memang kesempurnaan itu dicapai melalui keimaman orang-orang Lewi, karena di bawah keimaman mereka, Bani Israel telah diperlengkapi dengan kitab suci Taurat. Maka, apa gunanya tampil seorang imam lain, yaitu imam menurut peraturan keimaman Malkisedik dan tidak disebutkan menurut peraturan keimaman Harun? Jika keimaman itu berubah, maka hukum Taurat pun harus berubah. Karena apa yang dibicarakan ini adalah tentang seseorang yang berasal dari suku lain, padahal dari suku ini belum ada seorang pun yang pernah melakukan tugas di tempat pembakaran kurban itu. Sudah sangat jelas bahwa junjungan kita yang ilahi berasal dari suku Yuda, sedangkan tentang suku ini, Musa belum pernah mengatakan sesuatu pun mengenai imam-imam. Hal itu menjadi lebih nyata lagi ketika seorang imam lain tampil berdasarkan teladan Malkisedik. Maksudnya, ia menjadi imam bukan berdasarkan kitab suci Taurat, yaitu hukum tentang keturunan jasmani, melainkan berdasarkan kuasa dari kehidupan yang tidak dapat binasa. Karena mengenai dia, ada yang memberikan kesaksian. Engkaulah imam sampai selama-lamanya, menurut peraturan keimaman Malkisedik. Memang perintah yang lebih dahulu turun itu menjadi batal karena lemah dan tidak menguntungkan. Sebab tidak ada sesuatu pun yang menjadi sempurna karena hukum Taurat. Itulah sebabnya kemudian diberikan pengharapan yang lebih baik, dan melalui pengharapan itulah kita menjadi dekat dengan Allah. Lagi pula, penetapannya bukan tanpa sumpah. Memang, orang-orang Lewi diangkat menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia ini diangkat dengan sumpah oleh Allah yang bersabda kepadanya, Tuhan telah bersumpah, bahkan tidak akan ia sesali. Engkaulah imam sampai selama-lamanya. Dengan demikian, Isa telah menjadi jaminan dari perjanjian yang lebih baik. Selain itu, orang-orang Lewi telah menjadi imam dalam jumlah yang banyak, karena maut mencegah mereka untuk tetap menjabat sebagai imam. Sebaliknya, karena ia hidup untuk selama-lamanya, maka jabatan keimamannya pun tidak perlu diganti. Sebab itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang menghampiri Allah melalui dirinya, karena ia senantiasa hidup untuk mendoakan mereka. Karena imam besar seperti itulah yang memang kita perlukan. Ia suci, tak bersalah, tak bercacat. Ia terpisah dari para pendosa dan ditinggikan di atas semua langit. Ia tidak perlu mempersembahkan kurban setiap hari seperti imam-imam besar lainnya, pertama-tama karena dosa mereka sendiri, kemudian karena dosa-dosa umat, karena hal itu telah dilakukannya sekali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang mempunyai kelemahan untuk menjadi imam-imam besar, tetapi sebaliknya, sabda yang berupa sumpah yang diturunkan kemudian setelah hukum Taurat menetapkan sang anak yang telah disempurnakan untuk selama-lamanya. Ibrani pasal 8. Hal paling utama dari semua yang kami katakan itu ialah bahwa kita mempunyai seorang imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan Arasi yang maha besar di surga, yang melayani di tempat suci dalam kemah yang sebenarnya, yaitu kemah yang dibangun oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Setiap imam besar
ditetapkan untuk mempersembahkan berbagai persembahan dan juga kurban. Oleh sebab itu, sudah seharusnyalah imam besar ini, yaitu Isa, mempunyai sesuatu yang dapat dipersembahkannya. Sekiranya ia ada di bumi, ia tidak akan menjadi imam, karena di sini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan berbagai persembahan sesuai dengan hukum Taurat. Peribadatan yang mereka lakukan itu adalah tiruan dan bayangan dari segala hal yang ada di surga, seperti pesan Allah kepada Musa ketika ia akan membuat kemah suci. Sabdanya, Ingatlah baik-baik, engkau harus membuat segala sesuatunya sesuai dengan contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di gunung itu. tetapi sekarang Isa telah menerima tugas jabatan yang jauh lebih mulia, karena ia menjadi pengantara suatu perjanjian yang lebih baik yang dilandaskan pada janji-janji yang lebih baik. Karena sekiranya perjanjian yang pertama tidak bercela, maka tentunya tidak akan dicari yang kedua untuk menggantikannya. Sebab ia mencela mereka ketika ia berfirman, Ingatlah bahwa harinya akan datang. firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yuda, bukan seperti perjanjian yang telah kubuat dengan nenek moyang mereka, yaitu pada waktu aku menuntun mereka untuk membawa mereka keluar dari negeri Mesir, karena mereka tidak tinggal tetap dalam perjanjianku, maka aku pun tidak memperhatikan mereka. demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjian yang akan kubuat kemudian dengan kaum Israel setelah masa itu. Demikianlah firman Tuhan. Hukum-hukumku akan kutaruh dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Tuhan bagi mereka, dan mereka pun akan menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya dan saudara-saudaranya dengan berkata, Kenalilah Tuhan, karena semuanya akan mengenal aku, baik kecil maupun besar. Aku akan menaruh belas kasihan kepada mereka atas segala ketidakbenaran mereka, dan dosa-dosa mereka pun tidak akan kuingat lagi. Jadi, apabila Tuhan menyebut-nyebut suatu perjanjian yang baru, maka yang pertama itu sudah dianggapnya kuno, dan sesuatu yang telah menjadi tua serta usang akan segera hilang. Ibrani pasal 9. Perjanjian yang pertama pun mempunyai peraturan-peraturan peribadatan dan tempat suci di bumi. Kemah suci telah diperlengkapi. Dalam ruangan pertama yang disebut ruang suci, terdapat kaki pelita, meja tempat roti sajian, dan roti sajiannya. Kemudian, di balik tabir yang kedua, terdapat suatu ruangan yang disebut ruang teramat suci. Dalam ruangan ini, terdapat tempat pembakaran ukupan yang terbuat dari emas, dan peti perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas juga. Dalam peti perjanjian itu, terdapat buli-buli emas yang berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, dan kedua loh batu bertulis yang berisikan perjanjian. Sedangkan pada bagian atasnya, terdapat dua kerub kemuliaan yang menaungi tempat pendamaian itu. Tentang semua hal itu, tidak dapat dijelaskan satu demi satu sekarang ini. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan demikian, imam-imam senantiasa masuk ke ruangan pertama dari kemah itu untuk menunaikan peribadatan. Sedangkan orang yang diizinkan masuk ke dalam ruangan kedua hanyalah imam besar. Itu pun hanya setahun sekali. Lagi pula, ia harus membawa darah untuk dipersembahkan, baik karena dirinya sendiri maupun karena kesalahan yang dilakukan oleh umat itu tanpa mereka sadari. Dengan demikian, Ruh Allah menunjukkan bahwa jalan masuk ke tempat suci
belum dinyatakan selama kemah yang pertama itu masih ada. Hal itu memang menjadi suatu ibarat bagi masa sekarang ini. Dalam ibarat tersebut, berbagai persembahan dan kurban dipersembahkan, tetapi tidak mampu menyempurnakan hati nurani orang yang melaksanakan ibadah. Karena semua itu hanya soal makanan, minuman, dan berbagai upacara pembasuhan, yaitu peraturan-peraturan bersifat lahiriah yang diberlakukan sampai pada suatu masa kelak, ketika segala sesuatunya dibaharui. Namun, Al-Masih telah tampil sebagai imam besar dari segala hal baik yang akan datang, karena Ia telah masuk ke dalam kemah suci yang lebih besar dan lebih sempurna yang tidak dibuat oleh tangan manusia dan bukan dari ciptaan. Lagi pula, yang dibawanya bukanlah darah kambing-kambing jantan dan darah anak-anak lembu, melainkan darahnya sendiri. Ia masuk sekali saja ke ruang teramat suci dan mendapatkan penebusan yang kekal. Karena jika darah kambing-kambing jantan, darah lembu-lembu jantan, dan abu lembu-lembu betina muda yang dipercikan dapat menahirkan mereka yang najis, sehingga menjadi suci secara lahiriah, lebih-lebih lagi darah Al-Masih, yang oleh Ruh kekekalan telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang tidak bercacat bagi Allah, akan menyucikan batiniah kita dari semua perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah, Tuhan yang hidup itu. Itulah sebabnya Ia menjadi pengantara bagi suatu perjanjian yang baru, supaya orang-orang yang telah dipanggil mendapat warisan kekal yang dijanjikan kepada mereka, karena kematiannya sudah menjadi tebusan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada perjanjian yang lama itu. Jika ada wasiat, dengan sendirinya harus terbukti bahwa orang yang membuat wasiat itu telah mati, karena suatu wasiat menjadi absah apabila si pembuat wasiat telah mati. Selama si pembuat wasiat itu masih hidup, absahkah wasiatnya? Sebab itu, perjanjian yang pertama pun tidak disahkan tanpa menggunakan darah. Karena setelah semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat disampaikan oleh Musa kepada segenap umat, Ia mengambil darah anak-anak lembu, darah kambing-kambing jantan, air, bulu domba yang warnanya merah tua, dan hisop, kemudian memercikannya pada kitab dan pada semua umat sambil berkata, Inilah darah dari perjanjian yang diamanatkan kepadamu oleh Allah. Demikian juga kemah dan segala perkakas peribadatan itu, semuanya dipercik dengan darah yang sama. Menurut hukum Taurat, hampir segala hal disucikan dengan menggunakan darah. Tidak ada pengampunan jika tidak ada penumpahan darah. Memang sudah seharusnya lah tiruan dari segala sesuatu yang ada di surga disucikan dengan cara demikian. Tetapi semua barang surgawi memerlukan kurban yang lebih baik daripada semua itu. Untuk itulah Al-Masih telah masuk. Ia bukan masuk ke ruang teramat suci buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari wujud yang sebenarnya, tetapi Ia masuk ke surga untuk menghadap Allah demi kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya berkali-kali, seperti imam besar yang setiap tahunnya harus masuk ke ruang teramat suci dengan membawa darah yang bukan miliknya sendiri. Sebab kalau begitu, ia harus berkali-kali merasakan penderitaan sejak dunia ini dijadikan. Tetapi pada zaman akhir ini, ia dinyatakan satu kali saja untuk menghapus dosa melalui pengorbanan dirinya. Sebagaimana ditentukan bahwa manusia akan mengalami kematian satu kali saja dan setelah itu akan dihakimi, demikian juga Al-Masih. Ia dipersembahkan satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang. Sedangkan untuk yang kedua kalinya, ia akan menampakkan dirinya bukan untuk menanggung dosa manusia lagi, melainkan untuk menyelamatkan orang-orang yang menanti-nantikan dia.
Ibrani pasal 10. Dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan dari hal-hal baik yang akan datang, dan bukan hal-hal yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hukum tersebut tidak akan pernah dapat menyempurnakan mereka yang datang menghadap Allah dengan kurban yang sama, yang setiap tahunnya dipersembahkan secara terus-menerus. Kalau memang dapat, maka tentunya kurban-kurban itu tidak dipersembahkan lagi. Sebab apabila mereka yang beribadah telah disucikan, maka mereka tidak lagi akan merasakan adanya dosa di dalam batin mereka. Namun, bagi mereka, tahun demi tahun kurban-kurban itu justru mengingatkan mereka tentang adanya dosa. Karena memang mustahil darah lembu-lembu jantan dan kambing-kambing jantan dapat menghapuskan dosa manusia. Itulah sebabnya ketika Al-Masih masuk ke dalam dunia, Ia bersabda, Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan bagiku tubuh. Engkau tidak berkenan pada kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban karena dosa. Lalu aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah, seperti telah tertulis mengenai aku pada gulungan kitab. Setelah Ia bersabda bahwa semua kurban, persembahan, kurban bakaran, dan kurban karena dosa tidak dikehendaki oleh Allah, bahkan tidak berkenan kepadanya, padahal semua itu dipersembahkan berdasarkan hukum Taurat, kemudian Ia bersabda pula, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dengan demikian, yang pertama ditolaknya, dan yang kedua ditetapkannya. Oleh kehendaknya itulah, kita telah disucikan melalui persembahan tubuh Al-Masih, sekali untuk selama-lamanya. Setiap imam berdiri setiap hari untuk melaksanakan peribadatan, dan selalu mempersembahkan kurban yang sama, yang tidak pernah dapat menghapuskan dosa. Sebaliknya, Isa mempersembahkan satu kurban saja karena dosa-dosa, lalu Ia duduk di sebelah kanan Allah untuk selama-lamanya, dan menantikan saat semua musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Karena meskipun hanya dengan satu persembahan, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia sucikan. Lagi pula, Ruh Allah memberikan kesaksian kepada kita, karena setelah Ia bersabda, Inilah perjanjian yang aku hendak janjikan kepada mereka setelah masa itu. Tuhan bersabda demikian, Hukum-hukumku akan kutaruh di dalam hati mereka dan akan kutuliskan pada pikiran mereka. Dosa-dosa dan kejahatan mereka pun tidak akan kuingat-ingat lagi. Jika pengampunan itu sudah sedemikian rupa, maka tidak perlu lagi persembahan karena dosa. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, sekarang kita mempunyai keberanian untuk masuk ke ruangan-ruangan suci itu karena darah Isa. Ia telah membukakan bagi kita jalan yang baru dan yang membawa kita kepada kehidupan melalui tabir, yaitu tubuhnya sendiri. Kita pun mempunyai seorang imam besar yang bertanggung jawab atas rumah Allah. Karena itu, marilah kita mendekati Allah dengan hati yang benar dalam keyakinan iman yang penuh, karena hati kita telah dipercik sehingga suci dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada ikrar dari pengharapan kita, karena Ia yang menjanjikannya dapat dipercayai, dan marilah kita saling memperhatikan untuk membangkitkan kasih dan perbuatan-perbuatan baik. Pertemuan-pertemuan ibadah antara sesama saudara seiman, janganlah kita tinggalkan, seperti biasa diperbuat oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasihati, lebih-lebih lagi
kamu lihat bahwa hari Tuhan hampir tiba. Karena apabila kita berbuat dosa dengan sengaja, padahal kita telah menerima pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban yang tersisa untuk dosa-dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah hal-hal yang menakutkan, yaitu penghukuman dan api kecemburuan yang akan melalap para penentang. Orang yang menolak hukum Musa saja, atas kesaksian 2 atau 3 orang, dihukum mati tanpa belas kasihan. Pikirkanlah, betapa berat siksaan yang sepatutnya dijatuhkan kepada orang yang menginjak-injak Sang Anak yang datang dari Allah, yang menganggap tidak suci darah perjanjian. Padahal, melalui darah itu ia disucikan, dan yang menista Ruh yang adalah sumber rahmat. Karena kita tahu siapa yang telah bersabda, Pembalasan adalah wewenangku, akulah yang akan membalasnya. lagi pula, Tuhanlah yang akan menghakimi umatnya. betapa ngerinya kalau sampai jatuh ke tangan Allah, Tuhan yang hidup itu. Namun, ingatlah akan masa lalu, pada waktu kamu telah diterangi, dengan perlawanan yang gigih, kamu bertahan menghadapi kesusahan. Kadang-kadang, kamu dipermalukan di depan umum, baik oleh penghinaan maupun penganiayaan. Kadang-kadang, kamu menjadi teman bagi mereka yang diperlakukan demikian, karena kamu telah turut merasakan penderitaan mereka yang dipenjarakan, dan kamu menerima dengan gembira ketika hartamu dirampas. Sebab kamu tahu bahwa dirimu mempunyai harta yang lebih baik dan yang kekal. Sebab itu, jangan buang keberanianmu, karena akan ada pahala besar. Kesabaranlah yang wajib kamu miliki, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu pun memperoleh janji itu. Sebab hanya sedikit lagi waktunya, Ia yang akan datang itu akan tiba dan tidak akan memperlambatnya. Orang yang benar di hadapanku akan hidup oleh iman. Jika ia undur, maka aku tidak berkenan kepadanya. Akan tetapi, kita bukanlah orang-orang yang undur sehingga menjadi binasa. Sebaliknya, kita adalah orang-orang yang beriman dan yang memelihara hidup kita. Ibrani pasal 11. Iman ialah kepastian dari hal-hal yang diharapkan dan keyakinan atas hal-hal yang tidak kelihatan. Nenek moyang kita disenangi oleh Allah karena iman mereka. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah. Maksudnya, apa yang kita lihat ini tidak dijadikan dari hal-hal yang kelihatan. Karena iman juga, Habil mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban yang dipersembahkan oleh Kain. Dan karena itu, ia memperoleh kesaksian bahwa ia adalah orang yang benar. Allah sendirilah yang memberikan kesaksian yang baik atas apa yang dipersembahkannya itu. Ia telah wafat, tetapi karena imannya, ia masih berbicara. Karena iman, Nabi Henokh diangkat, sehingga ia tidak merasakan kematian. Ia tidak ditemukan sebab Allah telah mengangkatnya. Sebelum ia diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tanpa iman, mustahil orang dapat berkenan kepadanya, karena setiap orang yang datang mendekat kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Ia memberi pahala kepada orang-orang yang mencari Dia. Karena iman, Nabi Nuh, setelah Allah memberitahukan kepadanya hal-hal yang belum kelihatan, dengan taat membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan imannya itu, ia menghukum seisi dunia ini dan menjadi ahli waris dari pembenaran berdasarkan iman. Karena iman, Nabi Ibrahim patuh
ketika Allah menyuruhnya pergi ke salah satu tempat yang akan diterimanya sebagai milik pusaka. Ia pergi tanpa mengetahui tempat yang dituju. Karena iman juga, ia tinggal sebagai pendatang di tanah yang Allah janjikan, seolah-olah di tanah asing. Ia tinggal dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari janji yang sama. Sebab ia menantikan kota yang beralas, yaitu kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah. Karena iman, Sarah menerima kekuatan untuk mengandung walaupun ia sudah lewat umur. Sebab ia beranggapan bahwa Dia yang memberikan janji itu dapat dipercayai. Sebab itu, dari satu orang saja, bahkan dari orang yang sudah mati pucuk, lahir sejumlah keturunan yang banyaknya tidak terhitung, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dalam iman, mereka semua itu telah meninggal tanpa memperoleh apa yang dijanjikan, melainkan hanya melihat dan menyambutnya dari jauh. Mereka mengaku bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pengembara di atas bumi ini. Karena orang-orang yang berkata demikian, sebenarnya menyatakan bahwa mereka sedang mencari negeri mereka sendiri. Sekiranya mereka teringat pada tempat asal mereka, maka mereka mempunyai kesempatan untuk kembali. Tetapi mereka menghendaki sebuah tempat yang lebih baik, yaitu surga. Sebab itu, Allah tidak malu disebut Tuhan mereka, karena Ia sudah menyediakan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Ibrahim mempersembahkan Ishak ketika kesetiaannya diuji. Ia yang telah menerima janji-janji itu, rela mempersembahkan anak tunggalnya, walaupun kepadanya Allah telah bersabda, Keturunan Ishaklah yang akan disebut sebagai keturunanmu. Sebab ia berpikir bahwa Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang, sekalipun dari antara orang mati. Dari situ dapat diibaratkan bahwa ia telah menerima Ishak kembali. Karena iman, Nabi Ishak memohonkan berkah atas Yakub dan Esau untuk hal-hal yang akan datang. Karena iman juga, ketika Nabi Yakub akan meninggal, ia memohonkan berkah Allah bagi kedua anak Yusuf. Lalu, sambil bersandar pada kepala tongkatnya, ia pun menyembah Allah. Karena iman, ketika Nabi Yusuf hampir sampai pada ajalnya, ia menyebutkan tentang keluarnya Bani Israel dari Mesir dan berpesan agar tulang-tulangnya dibawa serta. Karena iman, setelah Nabi Musa lahir, ia disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan. Sebab mereka melihat anak itu berparas elok. Mereka tidak takut pada ketetapan raja. Karena iman juga, setelah Musa dewasa, ia tidak mau disebut anak putri Firaun. Ia lebih suka memilih teraniaya bersama umat Allah daripada hidup dalam kenikmatan dosa yang sifatnya hanya seketika. Ia menganggap bahwa penghinaan karena Al-Masih lebih berharga daripada segala kekayaan Mesir, karena pandangannya diarahkan pada pahala. Karena iman, Musa meninggalkan Mesir tanpa takut terhadap murka raja. Musa bertahan seolah-olah ia sedang melihat Dia yang tidak kelihatan itu. Karena iman, Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa semua anak sulung tidak menyentuh anak-anak sulung mereka. Karena iman, mereka telah menyeberangi Laut Merah seperti layaknya berjalan di darat. Sedangkan orang-orang Mesir yang mencoba berbuat demikian ditenggelamkan. Karena iman, tembok-tembok kota Yeriko roboh setelah dikelilingi oleh Bani Israel selama 7 hari. Karena iman, Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut dibinasakan bersama-sama dengan mereka yang durhaka, karena ia telah menyambut para pengintai dengan sejahtera. Siapa lagi yang harus kusebutkan?
karena waktunya tidak akan cukup apabila aku harus mengisahkan kembali tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Nabi Daud, Nabi Samuel, dan para nabi. Karena iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, menegakkan keadilan, memperoleh janji-janji, mengatupkan mulut singa, memadamkan api yang dahsyat, diluputkan dari mata pedang, dikuatkan dari kelemahan, menjadi gagah berani dalam peperangan, dan mengalahkan semua bala tentara asing. Ada perempuan-perempuan yang menerima kembali orang-orangnya yang telah mati karena dibangkitkan. Tetapi, ada pula yang disiksa dengan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Sedangkan yang lainnya, ada yang diolok-olok, disesah, dirantai, bahkan dipenjarakan. Ada pula yang dirajam, digergaji, dan dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara hanya dengan mengenakan pakaian dari kulit domba dan kulit kambing. Mereka hidup dalam kekurangan, tertindas, dan teraniaya. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang belantara, di gunung-gunung, di gua-gua, dan di lorong-lorong bawah tanah. Jadi, meskipun mereka semua disenangi oleh Allah karena iman mereka tidak juga memperoleh apa yang dijanjikan. Karena Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita, sehingga tanpa kita, mereka tidak akan disempurnakan. Ibrani pasal 12. Kita dikelilingi oleh banyak saksi iman bagaikan awan. Oleh karena itu, hendaklah kita menanggalkan setiap beban yang berat dan dosa yang menjerat kita, dan hendaklah kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang ditentukan bagi kita, sambil memandang kepada Isa, pelopor dan penyempurna iman kita. Karena kegembiraan yang disediakan bagi dirinya, ia tabah memikul salib tanpa mempedulikan rasa malu, dan kini ia duduk di sebelah kanan arasi Allah. Pikirkanlah tentang Dia, yang tetap sabar walaupun dibantah sedemikian rupa oleh para pendosa yang menentang dirinya, supaya kamu jangan berkecil hati dan putus asa. Lagi pula, kamu belum pernah bergumul melawan dosa sampai harus menumpahkan darahmu. Apakah kamu lupa pada nasihat yang mengingatkan kamu sebagai anak? Hai anakku, jangan anggap ringan teguran Tuhan, dan jangan tawar hati apabila engkau ditegurnya dengan keras. Karena orang yang dikasihi Tuhan ditegurnya, dan setiap orang yang diakuinya sebagai anak disesahnya. Tabahlah apabila kamu ditegur oleh Allah. Itu tandanya Ia memperlakukan kamu sebagai anak-anaknya, karena adakah anak yang tidak ditegur oleh bapaknya? Jika kamu tidak mendapat teguran, padahal semua orang merasakan hal itu, maka kamu adalah anak haram, bukan anak yang sah. Selain itu, terhadap bapak jasmani kita yang memberi teguran kepada kita menaruh hormat. Bukankah sudah sepatutnya apabila kita lebih tunduk terhadap Bapa segala ruh, supaya kita memperoleh hidup? Bapa jasmani kita menegur kita untuk waktu yang tidak lama, sesuai dengan apa yang mereka pandang baik. Tetapi Tuhan menegur kita untuk kebaikan kita, yaitu supaya kita memperoleh bagian dalam kesuciannya. Memang semua teguran tidak mendatangkan kegembiraan pada waktu diberikan, melainkan kesedihan. Akan tetapi, kemudian akan dihasilkan buah yang benar, yaitu buah yang mendatangkan kesentosaan bagi mereka yang sudah dilatih oleh teguran itu. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ratakanlah jalan bagi kakimu, supaya yang timpang jangan terpelecok, melainkan menjadi sembuh. Berusahalah hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan dalam kesucian, karena
tidak seorang pun akan melihat Tuhan jika tidak ada kesucian di dalam dirinya. Ingatlah baik-baik, jangan sampai ada seorang pun yang tidak memperoleh anugerah Allah, dan jangan sampai tumbuh akar kepahitan yang mendatangkan kesusahan serta menajiskan banyak orang. Jangan pula ada orang yang berbuat cabul atau berlaku fasik, seperti Esau yang menukarkan hak kesulungannya hanya untuk semangkuk makanan. Kamu tahu bahwa di kemudian hari, ketika ia menghendaki berkah warisan itu, ia ditolak. Ia tidak berhasil mengubah keadaan, sekalipun ia mencarinya dengan air mata yang bercucuran. Karena kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan yang apinya menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin ribut, kepada bunyi nafiri, dan kepada suara yang bersabda, sehingga orang-orang yang mendengarnya memohon agar ia tidak melanjutkan sabdanya. Mereka tidak tahan terhadap apa yang telah disabdakannya, yaitu, Bahkan binatang sekalipun harus dirajam jika menyentuh gunung itu. sedemikian hebatnya penglihatan itu, sehingga Musa pun berkata, Aku merasa sangat takut dan gemetar karenanya. Tetapi kamu telah datang kepada Gunung Sion dan kota Allah, Tuhan yang hidup, yaitu Yerusalem surgawi, kepada ribuan malaikat, kepada perhimpunan yang meriah dari jemaah anak-anak sulung yang namanya tercantum di surga, kepada Allah, yaitu hakim seluruh umat manusia, kepada semua ruh orang benar yang telah disempurnakan, kepada Isa yaitu pengantara perjanjian yang baru, dan kepada percikan darah yang berbicara tentang hal-hal yang lebih baik daripada darah Habil. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menolak Dia yang bersabda. Karena jikalau mereka yang menolak Dia yang bersabda di bumi tidak dapat melepaskan diri, apalagi kita yang berpaling dari Dia yang bersabda dari surga. Pada waktu itu, bumi berguncang oleh suaranya, tetapi sekarang ia berjanji, Sekali lagi, aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. perkataan sekali lagi menandakan bahwa hal-hal yang dapat diguncangkan, yaitu semua hal yang diciptakan, akan lenyap, sehingga yang tidak terguncangkan akan tetap tinggal. Sebab itu hendaklah kita bersyukur, karena kita menerima kerajaan yang tidak dapat diguncangkan. Dengan demikian, kita dapat beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, disertai rasa hormat dan rasa takut, karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani pasal 13. Tetaplah tinggal di dalam kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa menyambut para pendatang, karena dengan berbuat demikian, tanpa disadari beberapa orang telah menyambut malaikat-malaikat. Ingatlah orang-orang yang dipenjarakan, seolah-olah kamu pun sedang dipenjarakan bersama-sama dengan mereka. Demikian pula orang-orang yang dianiaya, seolah-olah kamu pun sedang dianiaya secara badani. Hendaklah kamu semua menaruh hormat terhadap pernikahan, dan jangan najisi petiduran, karena orang-orang yang berbuat cabul serta para pezina akan dihakimi Allah. Jangan tamak akan uang, dan terimalah dengan rasa puas segala sesuatu yang ada padamu, karena Allah sendiri telah bersabda, Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Oleh karena itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan ialah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat diperbuat manusia terhadap aku? Ingatlah mereka yang menjadi pemimpinmu, yaitu orang-orang yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah apa yang dihasilkan oleh hidup mereka, dan ikutilah teladan iman mereka. Isa Al-Masih itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini,
bahkan sampai selama-lamanya. Jangan kamu disesatkan oleh berbagai ajaran yang berbeda dengan ajaran kami. Karena yang baik adalah jika hati kita diteguhkan oleh anugerah Allah, bukan oleh berbagai aturan makanan yang tidak mendatangkan faedah bagi mereka yang memeliharanya. Kita memiliki sebuah tempat pembakaran kurban, dan mereka yang menunaikan tugas peribadatan di kemah tidak mempunyai wewenang untuk makan makanan yang berasal dari tempat pembakaran itu. Semua bangkai binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat suci oleh imam besar sebagai kurban karena dosa, dibakar habis di luar perkemahan. Sebab itu, Isa juga menderita di luar pintu gerbang, supaya ia dapat menyucikan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi, marilah kita pergi menemuinya di luar perkemahan dan menanggung celah yang dirasakannya. Karena di sini tidak ada kota yang kekal bagi kita. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu melalui Isa, hendaklah kita senantiasa mempersembahkan puji-pujian sebagai suatu kurban kepada Allah, yaitu ucapan mulut yang memuliakan nama-Nya. Jangan lupa untuk berbuat baik dan mendermakan hartamu, karena kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Turutilah para pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus memberikan pertanggungjawaban. Dengan demikian, mereka dapat menunaikan kewajiban mereka dengan gembira, dan bukan dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Doakanlah kami, karena kami yakin bahwa kami memiliki hati nurani yang bersih, dan kami ingin melakukan segala hal dengan sebaik-baiknya. Aku meminta kamu untuk melakukannya, teristimewa supaya aku segera dikembalikan kepadamu. Kiranya Allah, sumber sejahtera, yang telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Isa, junjungan kita yang ilahi, dengan darah perjanjian yang kekal, menyempurnakan kamu dalam segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kiranya Ia, melalui Isa Al-Masih, mengerjakan dalam kita apa yang berkenan di hadapan-Nya. Bagi Dia sajalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku meminta kepadamu, hai saudara-saudaraku, perhatikanlah kata-kata nasihatku dengan sabar, karena surat yang kutulis kepadamu sangatlah ringkas. Ketahuilah juga bahwa saudara kita Timotius sudah dibebaskan. Jika ia datang secepatnya, maka aku akan menemui kamu bersamanya. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpinmu dan kepada semua orang saleh. Orang-orang yang ada di Italia pun mengirim salam kepadamu. Akhirnya, anugerah Allah menyertai kamu semua. Amin.